humor itu kayak sihir, tahu nggak? Dia bisa bikin tembok pertahanan orang runtuh dalam hitungan detik. Tapi kayak sihir juga, kalau kamu nggak hati-hati, bisa-bisa malah meledak di muka kamu sendiri. Nah, di video ini aku nggak cuma mau kasih tahu gimana caranya bikin orang ketawa, tapi juga gimana humor bisa jadi alat rahasia buat bikin orang langsung merasa, aku suka banget sama dia. Tapi tunggu dulu, ini bukan tentang jadi pelawak, ya. Ini tentang memahami kenapa humor itu sekuat itu. Dalam stoikisme mereka bilang, yang terpenting bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Humor adalah cara kita merespons dunia, cara kita bilang ke semesta, aku ngerti hidup ini absurd tapi aku terima dan aku menikmatinya. Jadi begini, kalau kamu mau bikin orang terobsesi sama kamu, dan maksudku ini obses beneran, kamu harus tahu 6 jenis humor yang nggak cuma bikin mereka ketawa, tapi juga bikin mereka ngerasa nyambung. Dan ya, kalau kamu masih mikir humor nggak segitu pentingnya, coba bayangin ini, kapan terakhir kali kamu ngerasa nyaman banget sama seseorang yang garing? Siap buat belajar? Kita mulai dari teknik pertama, play dumb. Tapi jangan salah paham, play dumb itu seni. Dan dibalik semua kelihatan bego itu, ada cara untuk bikin koneksi yang nggak akan mereka lupakan. Kamu tahu nggak, penelitian dari University of Kansas menemukan bahwa humor itu salah satu faktor paling penting dalam membangun hubungan jangka panjang? Tapi menariknya, humor yang terlalu pintar atau kompleks justru bisa bikin orang merasa nggak nyambung. Nah, disinilah konsep play dumb muncul. Apa sih artinya play dumb? Gampangnya, ini adalah trik untuk pura-pura nggak tahu atau sengaja menyederhanakan sesuatu dengan cara yang bikin orang merasa lebih nyaman dan kadang bikin mereka tertawa. Kenapa ini efektif? Karena otak manusia punya kecenderungan untuk menyukai orang yang kelihatan relatable. Ketika kamu menunjukkan kelemahan atau bertingkah konyol dengan sengaja, kamu menciptakan ruang untuk keintiman. Orang jadi merasa, oh dia nggak sok pinter, dia kayak aku juga. Bagaimana caranya? Misalnya, kamu lagi di tengah diskusi serius. Orang-orang lagi ngomongin teori yang rumit banget, kayak soal quantum physics atau pasar saham. Terus kamu bilang, oke, jadi kalau aku ngerti ini, intinya saham itu kayak lotre legal ya. Atau kalau kamu lagi ngobrol sama orang yang jago masak, kamu bilang, jadi kalau aku masak mie instan tapi lupa buang airnya, itu masih bisa disebut sup kan? Humor semacam ini bikin suasana jadi santai. Orang akan lebih mudah tertawa karena mereka nggak merasa terserang. Apa hubungannya sama stoikisme? Stoikisme mengajarkan kita untuk nggak terlalu terpaku pada ego. Play dumb adalah cara sederhana untuk melepaskan kebutuhan terlihat sempurna. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiranmu sendiri. Dengan berpura-pura bodoh, kamu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kamu nggak butuh validasi dari orang lain untuk merasa nyaman dengan diri sendiri. Jadi, kalau kamu berpikir, tapi nanti aku kelihatan bodoh beneran dong, jawabannya tepat. Orang lebih suka seseorang yang kelihatan bodoh tapi bikin nyaman daripada seseorang yang terlihat pintar tapi bikin tegang. Sekarang, coba pikir, kapan terakhir kali kamu pura-pura nggak ngerti sesuatu buat bikin suasana lebih santai? Kalau belum pernah, mungkin ini saatnya kamu coba. Jangan kaget kalau orang-orang mulai lebih nyaman sama kamu setelah ini. Kamu tahu nggak, salah satu trik humor paling ampuh adalah membuat orang percaya kamu serius hanya untuk memutarbalikkan ekspektasi mereka di akhir. Ini yang disebut sincerity fake out. Dan percayalah, teknik ini bisa bikin siapapun ngakak sekaligus merasa, wah orang ini pintar banget. Apa itu sincerity fake out? Sederhananya, kamu mulai dengan nada serius, seolah-olah kamu mau menyampaikan sesuatu yang penting banget. Tapi di akhir,
kamu kasih punchline yang bertolak belakang sehingga bikin suasana jadi cair. Kenapa ini efektif? Otak manusia punya kebiasaan memprediksi pola. Ketika kita mendengar sesuatu yang serius, kita cenderung menyiapkan diri untuk jawaban yang serius juga. Tapi begitu kamu membelokkan ekspektasi mereka, otak mereka bereaksi dengan tawa. Ini karena humor jenis ini melibatkan elemen kejutan yang secara neurologis memicu pelepasan dopamin, hormon kebahagiaan. Penelitian dari American Journal of Play juga menunjukkan bahwa humor yang mengejutkan atau tak terduga bisa meningkatkan kepercayaan sosial dan membuat orang lebih terhubung. Bagaimana caranya? 1. Mulailah dengan sesuatu yang kelihatan penting. Misalnya kamu bilang, kamu tahu nggak ada satu hal yang beneran bisa mengubah hidupmu? Tunggu sebentar untuk membangun rasa penasaran. 2. Akhiri dengan twist yang absurd. Lanjutkan dengan, yaitu tahu cara bikin mie instan tanpa lihat bungkusnya, itu bakat sejati. Atau contoh lain, kamu lagi ngobrol santai dan bilang, aku tuh orangnya nggak pernah bikin keputusan besar tanpa riset mendalam. Terus kamu tambahkan, kayak waktu aku pilih warna casing HP. Orang nggak cuma ketawa tapi juga merasa lebih dekat karena ini menunjukkan kamu nggak takut menertawakan situasi sehari-hari yang absurd. Apa hubungannya dengan stoikisme? Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih ringan. Seneca pernah bilang, kebanyakan penderitaan kita datang dari cara kita memandang sesuatu, bukan dari kenyataannya. Dengan sincerity fake out, kamu sebenarnya sedang mengingatkan orang lain bahwa hidup ini nggak harus selalu serius. Kadang kita hanya perlu tertawa kecil di tengah absurditas dunia. Jadi, mulai sekarang coba pikirkan, apa momen serius berikutnya yang bisa kamu ubah jadi lelucon tak terduga? Jangan lupa, elemen kejutan adalah kuncinya. Kalau dilakukan dengan benar, ini bisa jadi senjata rahasia kamu untuk bikin orang nggak bisa lupa sama kamu. Pernah nggak sih kamu sadar kalau otak kita itu suka banget sama angka 3? Ini ada alasannya loh. Dalam psikologi ada yang namanya the rule of 3. Katanya 3 itu cukup sederhana buat diingat, tapi juga cukup bikin penasaran. Makanya banyak pelawak, pembicara, bahkan iklan sering banget pakai pola ini. Dan tahu nggak, kamu juga bisa pakai trik ini buat bikin orang ketawa dan makin suka sama kamu. Nama jurusnya The 3-Point List. Gini caranya, kamu kasih 3 hal. 2 pertama kelihatan masuk akal. Yang terakhir, bikin absurd biar mereka nggak nyangka. Contohnya gini, 3 cara buat hemat uang, bawa bekal dari rumah, belanja pas diskon, atau berhenti punya teman yang selalu ngajak nongkrong di kafe mahal. Lihat, otak mereka udah siap nerima pola biasa, terus kamu kasih kejutan, dan di situ letupan tawanya muncul. Atau coba ini, 3 hal yang bikin aku semangat bangun pagi-pagi. Kopi, musik motivasi, dan kenyataan bahwa aku nggak punya pilihan selain bangun. Kuncinya ada di elemen kejutan itu. Otak kita suka kejutan kecil. Karena itu bikin suasana lebih hidup. Penelitian bahkan bilang pola seperti ini bikin kamu kelihatan lebih menarik. Karena secara nggak sadar, orang melihat kamu sebagai seseorang yang beda. Dan kalau kita tarik ke stoikisme, ini ada hubungannya loh sama konsep dichotomy of control. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, kayak cara kamu bikin orang merasa nyaman atau terhibur. Sisanya biarkan saja. Kata Marcus Aurelius, hidup ini tentang bagaimana kamu melihat dan meresponsnya. Ngomong-ngomong, dari tadi aku kasih contoh, sekarang giliran kamu. Coba deh, pikirin 3 hal lucu yang bisa kamu ubah jadi punchline. Kalau kepikiran, tulis di kolom komentar. Ya, dan kalau trik ini bikin kamu mikir, wah, aku perlu tahu lebih banyak. Gampang kok. Klik tombol subscribe sekarang biar nggak ketinggalan tips humor berikutnya. Kalau kamu suka, kasih like. Dan kalau ada temanmu yang butuh belajar humor, share video ini ke mereka. Siapa tahu mereka juga ketawa.
Jadi, sampai sini dulu ya. Ingat, humor itu soal timing. Sekarang, waktunya kamu coba trik ini. Siap? Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Kamu pernah nggak sih dengar orang cerita, tapi ceritanya tuh dilebih-lebihkan banget sampai kamu bingung mau percaya atau ketawa? Nah, itu sebenarnya trik humor yang jenius. Apa itu? Ini adalah seni melebih-lebihkan. Kamu bikin sesuatu yang biasa jadi luar biasa absurd, tapi dengan ekspresi super serius. Hasilnya, orang nggak cuma ketawa, tapi juga terhibur dengan cara kamu menggambarkan hal tersebut. Kenapa ini efektif? Penelitian dari Journal of Humor Studies menyebutkan, hiperbola atau melebih-lebihkan itu memicu otak untuk menilai ulang situasi. Ketika sesuatu jelas-jelas mustahil, otak kita otomatis bereaksi dengan tawa karena merasa tertipu. Tapi ini tipu-tipu yang bikin senang, bukan kesel. Bagaimana caranya? 1. Pilih momen atau cerita yang relatable. Misalnya, kamu lagi telat ke kantor, terus bilang, "Hari ini macet banget, mobil tuh nggak jalan sama sekali." Aku sampai mikir, jangan-jangan kita semua lagi syuting adegan film zombie tanpa aku tahu. 2. Tambahkan detail yang nggak masuk akal. Kayak gini, aku pernah makan pedas banget sampai aku yakin ada naga kecil di dalam perutku yang lagi marah karena aku bangunin dia dari tidur panjangnya. 3. Ekspresi serius adalah kuncinya. Kalau kamu ngomongnya sambil ketawa, efeknya hilang. Tapi kalau kamu bilang itu seolah itu beneran terjadi, orang malah bakal ngakak lebih keras. Kenapa ini penting menurut Stoikisme? Marcus Aurelius pernah bilang, hidup ini jauh lebih ringan kalau kamu bisa tertawa di tengah absurditasnya. Dengan melebih-lebihkan hal kecil, kamu sebenarnya sedang mengingatkan diri sendiri bahwa enggak semua masalah itu harus dibawa serius. Dan tahu nggak, kadang trik ini juga bisa menyelamatkan kamu dari situasi canggung. Misalnya, kamu ketahuan telat datang ke acara, terus kamu bilang, "Bok, maaf ya tadi aku nyasar sampai hampir masuk dimensi paralel. Untung aku ketemu portal balik ke sini." Hasilnya, bukan kamu yang malu, tapi semua orang malah ikutan tertawa. Oh, dan kalau ada yang percaya cerita itu beneran, nah itu mungkin tanda kalau mereka percaya kamu waktu bilang tadi soal naga kecil di perut. Apa hal paling sederhana yang bisa bikin orang langsung nyaman sama kamu? Jawabannya, bikin mereka merasa penting. Apa itu? Ini adalah teknik humor di mana kamu mengangkat orang lain dengan pujian, tapi kamu tambahkan twist kecil yang bikin mereka ketawa. Bayangin kamu bilang sesuatu yang bikin mereka merasa dihargai, tapi di akhir kamu sisipkan lelucon ringan yang bikin suasananya cair. Kenapa ini efektif? Psikologi manusia itu sederhana. Kita semua ingin merasa dihargai. Menurut studi dari Journal of Positive Psychology, ketika seseorang merasa dihormati atau diapresiasi, otak mereka memproduksi lebih banyak dopamin, hormon yang bikin mereka merasa senang. Nah, tambahkan humor di situ dan kamu langsung jadi favorit mereka. Bagaimana caranya? 1. Cari sesuatu yang benar-benar kamu kagumi dari mereka. Contoh, kamu tuh hebat banget ya, bisa multitasking. Ngomong sambil mikir sambil nggak ngeh kalau kopi kamu tadi tumpah. 2. Gabungkan pujian dengan observasi kecil. Misalnya, aku suka banget cara kamu presentasi tadi. Suaranya tegas, jelas, dan bikin aku mikir, kayaknya dia ini keturunan penyiar radio dari zaman kuno deh. 3. Timing adalah kunci. Beri jeda kecil setelah pujian, baru tambahkan punchline-nya. Dengan begitu, orang akan menerima pujian dulu sebelum mereka ketawa karena twist-nya. Kenapa ini cocok dengan Stoikisme? Menurut Epictetus, salah satu prinsip Stoikisme adalah untuk fokus pada apa yang bisa kamu lakukan demi menciptakan harmoni dengan orang lain.
Memberikan pujian yang tulus, lalu menambahkan humor ringan adalah cara sederhana untuk membangun hubungan yang baik tanpa kehilangan kedalaman. Dan lucunya, teknik ini bisa bikin situasi serius jadi jauh lebih ringan. Contoh, teman kamu lagi curhat soal kerjaan, dan kamu bilang, "Aku salut banget sama kamu loh. Kamu bisa bertahan di tempat kerja yang gitu. Kalau aku yang di posisi kamu, kayaknya aku udah daftar jadi penjaga mercusuar aja, biar damai." Hasilnya, teman kamu tetap merasa dihargai, tapi beban mereka juga jadi sedikit berkurang karena tawa kecil yang kamu kasih. Tapi hati-hati, jangan sampai kelewat jago bikin orang nyaman, ya. Nanti malah mereka nggak mau jauh-jauh dari kamu, atau tiba-tiba minta tolong bantuin mereka pindahan rumah. Kamu pernah nggak sih bikin orang ketawa cuma karena kamu ngelawak tentang dirimu sendiri? Ternyata itu bukan cuma trik lucu, tapi juga bisa bikin kamu terlihat lebih manusiawi dan mudah didekati. Apa itu? Self-deprecating humor adalah jenis humor di mana kamu ngejek diri sendiri dengan cara yang ringan dan nggak terlalu serius. Bukan berarti kamu benar-benar merendahkan diri, tapi lebih ke cara kamu menyikapi kekurangan atau hal-hal yang nggak sempurna dari dirimu. Dengan begitu, orang jadi merasa lebih nyaman sama kamu karena mereka tahu kamu nggak terlalu sok sempurna. Kenapa ini efektif? Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung lebih suka berinteraksi dengan seseorang yang bisa tertawa tentang dirinya sendiri. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa kamu nggak terlalu serius dengan hidup. Menurut psychological science, humor tipe ini juga menunjukkan kerendahan hati, yang secara nggak langsung bikin orang lebih respect sama kamu. Bagaimana caranya? 1. Pilih kekurangan yang relatable dan nggak terlalu sensitif. Misalnya, aku itu tipe orang yang gampang lupa. Bahkan kemarin, aku lupa ngingetin diri sendiri buat nggak lupa. Jadi ya ketemu orang yang nggak aku kenal aja, siapa ya kamu? 2. Bikin orang merasa kamu tahu kelemahanmu, tapi kamu nggak ambil pusing. Contoh, kamu tahu nggak aku itu kalau nyoba diet bisa bertahan sampai makan salad. Tapi begitu lihat pizza, saya berubah jadi superhero, langsung bisa lari ke meja pizza tanpa mikir. 3. Tertawakan dirimu, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai kamu jatuh ke jebakan merendahkan diri yang berlebihan. Humor ini efektif karena orang merasa kamu tidak malu dengan kekuranganmu, bukan karena kamu takut dihakimi. Kenapa ini nyambung dengan stoikisme? Dalam filosofi stoik ada prinsip tentang penerimaan diri dan ketidakpastian hidup. Kamu nggak bisa mengontrol segalanya, termasuk bagaimana orang melihatmu. Tapi yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu meresponsnya. Dengan self-deprecating humor, kamu menunjukkan bahwa kamu nggak takut dengan ketidaksempurnaan. Bahkan, kamu bisa tertawa soal itu. Dan lucunya, ini juga bisa bantu kamu menghindari momen canggung. Misalnya, kamu datang terlambat dan bukan ngasih alasan panjang lebar. Kamu bisa bilang, "Ya, aku datang telat." Kalau ada yang tanya, ini bagian dari eksperimen, coba kamu tahu. Apa yang terjadi kalau terlambat 10 menit? Hasilnya, agak nggak menyenangkan tapi seru sih. Hasilnya, orang nggak cuma merasa nyaman, tapi mereka juga tertawa karena mereka tahu kamu nggak masalah kalau ada sedikit kekurangan dalam hidup. Jadi setelah semua itu, apa yang bisa kita tarik dari teknik-teknik humor yang udah dibahas? Gampangnya kalau kamu bisa bikin orang merasa nyaman dan dihargai, mereka bakal kembali ke kamu lagi dan lagi. Itu yang membuat mereka jadi terobsesi sama kamu. Bukan karena kamu lucu, tapi karena kamu tahu cara membuat orang merasa penting sambil tetap bisa bercanda tanpa ngerasa berat. Humor itu bukan cuma soal bikin orang ketawa. Terkadang yang lebih penting adalah bagaimana kamu bisa menyentuh hati orang lewat cara yang ringan tanpa terkesan dipaksakan. Kayak yang udah kita bahas, dari bermain dengan kekurangan diri sendiri sampai mengangkat orang lain, semuanya berakar dari satu hal,
keterhubungan. Jadi kalau kamu lagi berusaha membangun hubungan, ingat, jangan terlalu serius. Sesekali ketawa bareng bisa jadi kunci. Dan siapa tahu, kalau kamu terus ngelakuin ini, kamu bakal jadi orang yang selalu dicari. Karena di dunia yang penuh tekanan ini, siapa yang nggak pengen punya teman yang bisa bikin mereka ngerasa lebih ringan, kan? Sekian dulu buat kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa untuk like dan share video ini biar orang lain juga bisa dapat manfaatnya. Terus kalau kamu pengen belajar lebih banyak soal cara bikin koneksi yang kuat lewat humor, jangan ragu untuk subscribe. Kita bakal bahas lebih dalam lagi di video berikutnya.